Semua partai memang masih menimbang-nimbang, semuanya masih melihat kondisi, termasuk juga PKS. Kalau bisa kita bilang adalah PKS merupakan salah satu partai yang calon kuat mendukung Pak Anies. Dengan adanya potensi RK untuk Kang Emil ini masuk juga meramaikan Pilgub DKI, hitung-hitungannya seperti apa? Ya, saya kira memang tentu saja kami meyakini seandainya memang jadi diusung, ini sangat kuat ya. Terbukti memang semakin banyaknya partai yang akan mengusung Mas Anies. Bahkan yang dulunya berlawanan sekarang mendukung seperti PDIP. Ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas dan elektabilitas sangat tinggi. Kalau RK ingin diajukan di Jakarta, ini juga harus hati-hati saya kira. Karena belum tentu juga semuanya ikhlas karena ingin menang. Bisa jadi karena ada kader partai lain ingin maju di sana. Wah, ini gara-gara ada RK nih kayaknya udah ke Jakarta aja misalnya gitu. Mas RK harus hati-hati nih. Karena dalam politik ini kan banyak motif ya. Karena ada ketum yang mengatakan udah Mas RK di Jakarta aja. Bisa jadi karena ada kadernya yang pengen maju di situ. Jadi kalau Mas Anies ini saya lihat memang beliau pernah existing dan tingkat kepuasannya tinggi. Jadi kalau incumbent tingkat kepuasannya di atas 50%, ini potensi menangnya besar. Itu mungkin salah satu pertimbangan dari teman-teman di DPW DKI. Tapi apapun ini masih dinamis, kami masih menimbang-nimbang karena PKS tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Ini tentu saja memerlukan waktu dan tentu saja saya kira nanti masyarakat akan menilai. Ya, membutuhkan partai-partai lain juga untuk bisa mengusung bersama-sama Mas Anies. Betul. Masih membuka diri untuk bisa kemungkinan bekerja sama ataupun juga berkoalisi dengan partai-partai lain termasuk PDIP? Saya kira dalam politik itu cukup dinamis ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Karena dalam politik kita melihat apalagi konteks DKI Jakarta, ini mengumumkan sebuah posisi jabatan yang cukup populis. Karena ini bisa menjadi tangga orang menaiki tingkat yang lebih tinggi. Jadi saya kira semua partai ingin menang. Tentu saja dia mengukur. Makanya ketika PDIP ingin mengusung, PKB ingin mengusung, kami menduga memang ini hasil surveinya cukup tinggi. Sehingga banyak partai ingin bergabung. Baik, termasuk juga mengusung salah satu kandidat ataupun juga calon dari PKS untuk bisa mendampingi Mas Anies begitu. Itu harapan kami. Baik. Nama-nama yang sudah diajukan mungkin? Ya, ada banyak kemarin yang sudah ada Pak Mardani, ada Pak Sohibul Iman, ya ada beberapa anggota DPRD DKI termasuk Ketua DPW PKS Pak Khairudin. Ini semuanya masih dinamis, tetapi kami melihat ini juga momentum bagi PKS untuk memunculkan kadernya. Karena PKS ini sudah sudah 2 kali menang di Jakarta. Ini yang kedua, sebelumnya 2004 kalau nggak salah. 2004. Dan ketua DPRD-nya dari PKS, tentu saja PKS menganggap ini adalah momentum penting bagaimana ke depan juga DKI Jakarta dipimpin oleh kader PKS. Baik, Bang Risa, jangan-jangan seperti dikatakan oleh Bang Iqbal, kemudian Gerindra ini mendukung Kang Emil ini kembali di Jakarta supaya ada kadernya yang mencuat nanti di Jawa Barat, menang di Jawa Barat. Tapi nanti Bang Risa diberikan jawaban, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik dari partai manapun, dari latar belakang koalisi manapun, hendaknya itu yang menjadi nomor 1. Kita kembali lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Riza, jangan-jangan Gerindra seperti dikatakan oleh Bang Iqbal tadi, ingin kemudian mendukung Kang Emil di Jakarta supaya kandidatnya di Jawa Barat juga berhasil menang, Kang Deddy di sana. Tadi di offline Kang Iqbal nyebutnya bukan partai Gerindra. Tapi saya nggak sebut bocorin ya. Insya Allah partai Gerindra nggak begitu. Partai Gerindra ini dipimpin Pak Prabowo, partai yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai, di atas kepentingan golongan, apalagi di atas kepentingan pribadi. Jadi kami selalu begitu. Dan itu selalu yang disampaikan berkali-kali oleh beliau, oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, bahwa kita selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara. Salah satu buktinya adalah kemarin itu waktu Pilpres, coba saking menenggang teman-teman koalisi nih, Pak Prabowo itu kampanyenya lebih banyak di partai koalisi, di Golkar, di PAN, di Demokrat, di PSI, di partai lain, daripada partai sendiri. Itu begitu sifat karakter yang baik beliau tuh. Dia nggak mau disebut nanti dianggap mementingkan kepentingan Gerindra, nggak mau. Dia sudah merasa bahwa jiwa raganya untuk kepentingan bangsa negara. Ketika didukung oleh tim koalisi Indonesia Maju, maka kampanyenya bahkan di banyak di tempat-tempat yang dilaksanakan oleh partai-partai koalisi. Itu contoh ya. Kemudian juga di dalam pilkada, dari 2005 pilkada langsung sampai 2024 ini, kami lebih banyak mengusung kader partai lain daripada partai sendiri. Tapi kali ini boleh dong, boleh 2024 kalau bisa lebih banyak lah kader-kader partai yang diusung oleh partai Gerindra gitu. Teman-teman partai gantian lah kira-kira begitu. Itu harapan kami tentu. Sekalipun tentu semua partai ingin mengusung kader-kader terbaiknya.
Tidak hanya dalam pilpres, tapi dalam setiap pilkada. Nah, selama ini kami ngalah terus nih Partai Gerindra. Nah, boleh dong kali ini 2024 Partai Gerindra agak banyakkan lah ya kader partai yang diberi kesempatan untuk tampil maju dalam pilkada. Saya kira teman-teman partai lain bisa mengerti, memahami lah. Tapi itu semua kan dalam hitungan-hitungan kalkulasi yang rasional ya, tidak asal mengusung kader tentunya. Itu yang sedang kami lakukan dan kami bicarakan terus dengan partai-partai koalisi dan partai-partai lainnya. Jadi sekali lagi terkait di DKI Jakarta terlebih tidak ada upaya-upaya penjagalan atau memuluskan calon dari Partai Gerindra di daerah lain dimanapun itu, termasuk nggak ada ya. Saya kira tidak seperti itulah Partai Gerindra. Alhamdulillah sudah 17 tahun nih Partai Gerindra berdiri. Ini menjadi partai yang, ya saya kira partai yang fair, yang baik, yang punya komitmen dan konsisten ya, sampai akhir. Saya kira itu yang diinginkan. Terlebih sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden terpilih, dilantik nanti 20 Oktober, ya tentu semakin makin baik, semakin terlihat, semakin diwujudkan kenegarawan beliau. Kira-kira begitu. Baik, Mas Nyarwi, melihat Kang Emil menjadi tarik-tarikan di Jakarta dan juga Jawa Barat, bagaimana kemudian melihat, termasuk juga nanti andai kata head to head antara Pak Anies Baswedan, kemudian juga Kang Emil, seperti apa, siapa yang paling populer dan juga siapa yang memiliki elektabilitas lebih tinggi? Yang pertama jelas ya, Kang Emil saat ini menjadi kandidat favorit ya oleh banyak partai. Saya katakan banyak partai untuk DKI maupun juga ada peluang yang juga Jawa Barat, itu satu. Nah, yang kedua artinya apa? Kang Emil ini dari sisi pasar politik luas gitu loh. Nah, tetapi juga harus dilihat ya, tentu saja antar partai sendiri itu pasti punya kepentingan-kepentingan yang tidak 100% akan ketemu kan gitu. Saya contohkan misalnya begini. Apakah Golkar misalnya ya dengan melepas Kang Emil di DKI misalnya, dan kemudian di DKI juga kondisi saat ini ya belum 100% bisa menang, sementara di Jawa Barat misalnya nggak ada tokoh, apakah itu akan dilakukan? Kan belum tentu kan gitu. Nah, sama juga partai-partai yang lain juga ingin mendapatkan sosok figur. Misalnya contoh saja Kang Emil diterima di DKI misalnya. Nah, kemudian juga calon wakilnya ini siapa? Juga sama dengan yang sekarang misalnya Anies Baswedan udah didorong oleh PKB misalnya. Nah, PKB menyebut nama calon wakil. Nah, PKS tentu saja juga saya kira tidak mau kehilangan tiket untuk menjadi wakil gubernur kan gitu. Demikian apalagi nanti kalau PDI Perjuangan misalnya juga ikut mendukung misalnya begitu. Jadi dinamika Putri itu saya kira juga terjadi di antara para tokoh partai ini ya untuk mendapatkan tiket misalnya bukan hanya siapa yang jadi cagupnya tetapi calon wakil gubernurnya. Itu satu. Nah, tentu ini kita belum bisa melihat. Sampai saat ini tadi dari para narasumber juga mengakui masih dinamis. Betul. Kita dugaan saya ya itu akan mulai meningkat ya kejelasannya sekitar akhir Juli awal Agustus. Saya kira akan mulai memanas karena Agustus nanti akan ada pendaftaran seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi seandainya partai-partai mendukung sosok RK? Nah, dugaan saya partai-partai ini khususnya Koalisi Indonesia Maju ya, itu memang ada dorongan kuat ke sana. Kenapa? Karena untuk menantang Anies itu butuh figur yang kuat. Dan realistis sampai hari ini itu kan Ridwan Kamil yang memang bisa diandalkan kan gitu. Nah, tentu saja saya kira ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Ya, kenapa? Karena Anies juga punya basis yang kuat satu sisi, tapi sisi lain gitu Ridwan Kamil juga punya potensi untuk elektabilitasnya tumbuh dan apalagi didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang kita tahu kemarin itu pemenang Pilpres kan gitu. Nah, di sini tentu saja lawan-lawan yang mendukung artinya partai-partai yang mendukung Anies Baswedan juga bukan partai-partai yang lemah. Ini partai tangguh juga, partai ideologis. Betul. Kan ada PKS, siapa tahu nanti termasuk PDI Perjuangan misalnya kalau kita lihat ya PKB juga dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi kompetisi. Tapi apapun itu, kompetisi ini kan kompetisi dalam konteks mendorong figurnya atau calonnya jadi pemenang ya. Ini bukan kompetisi dalam konteks pileg ya. Ini tentu saja akan berbeda. Nah, dugaan saya gitu ya. Masyarakat DKI juga masyarakat yang sangat rasional ya. Apapun kompetisi yang terjadi di situ antara Anies misalnya contoh ya dengan Ridwan Kamil, saya kira mereka juga akan menyikapi secara rasional dan dugaan saya isu polarisasi tidak akan muncul lagi ya sebagaimana pilkada 2017. Kenapa? Karena kita lihat Anies sama
sama Ridwan Kamil ini ada banyak kesamaan irisan gitu loh. Walaupun karakternya berbeda ya, cara memimpinnya berbeda, tapi saya kira dari sisi isu apa yang memungkinkan polarisasi, saya kira itu sangat kecil sekali sampai hari ini belum terlihat itu, Putri. Oke, Mandoli terakhir, butuh sosok, butuh figur yang kuat kalau ingin menantang Pak Anies Baswedan di Jakarta ini. Apakah memang Ridwan Kamil ini merupakan salah satu jawabannya? Silakan Mandoli. Ya, kita akan lihat nanti perkembangan, kita lihat nanti survei berikutnya ya. Tapi kalau per hari ini elektabilitas Ridwan Kamil itu sudah dilampaui oleh dua nama yang saya katakan tadi ya, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama gitu. Dan ini kan saya kira juga harus dipertimbangkan. Saya kira kan kita semua dalam kompetisi politik, Golkar, Gerindra, PKS, apalagi Koalisi Indonesia Maju, ya tentu kan at the end dalam pertarungan atau kompetisi politik kan kita ingin menang. Ya, nah, kalau ingin menang kan kita harus mendorong orang yang paling punya peluang paling besar untuk memenangkan pertarungan itu. Jadi nanti kita akan lihat, itu yang saya katakan tadi, kita masih punya cukup waktu, kira-kira 2 bulan ya. Nah, kita lihat aja nanti kalau misalnya situasinya berubah, ya kita akan mengambil keputusan. Tentu sekali lagi bersama-sama dengan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Doli, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan kepada kami bagaimana sikap Golkar hingga saat ini. Untuk panel sumber lainnya, terima kasih Bang Iqbal, terima kasih Mbak Risa juga, terima kasih Pak Nyarwi, terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana pergerakan partai-partai ini menuju Pilgub Jakarta dan juga tadi sempat ada irisan yang kami perbincangkan di Pilgub Jawa Barat.